Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin semprit cookies. Ini mudah banget ya dibuatnya, cukup ditekan pakai jempol aja udah membentuk seperti bunga ini. Dan tentunya pasti ada alat bantuannya ya. Yang mau tahu resepnya, simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Oke, ini dia bahannya. Ada 300 gram terigu protein rendah, 200 gram margarin dan butter. Di sini aku mix ya. 125 gram gula pasir, ini nantinya akan aku haluskan. 2 kuning telur. Lalu di sini aku juga pakai 1 sendok makan susu bubuk dan 30 gram maizena. Langkah pertama, ini aku akan haluskan dulu ya gula pasirnya supaya menjadi tepung. Aku haluskan menggunakan bantuan blender seperti ini ya. Dihaluskan sampai teksturnya menjadi seperti gula halus pada umumnya. Kenapa aku memakai gula pasir yang dihaluskan? Karena biasanya kalau di gula halus itu ada campuran-campuran bahan lain yang menyebabkan kuenya itu melebar. Jadi kalau pakai gula pasir itu aman ya. Nah, sekarang siapkan wadah dan masukkan 200 gram margarin dan butter. Lalu masukkan gula yang udah dihaluskan. Jangan lupa disaring dulu, walaupun kita menghaluskan sudah sangat lembut, tapi biasanya kalau kita masukkan langsung ke dalam adonan, itu akan menggumpal ya. Jadi lebih baik disaring seperti ini sedikit demi sedikit. Nah, jika udah masuk semuanya, sekarang kita mau mixer. Boleh menggunakan spatula aja, dan sebelum di mixer, ini akan aku campur dulu supaya tidak terlalu berterbangan ya. Aku mixer dengan kecepatan paling rendah, jangan lama-lama ya, asal tercampur rata aja. Nah, ini sekarang aku mau menambahkan kuning telur. Lalu di mixer lagi, ini sebentar saja sampai warnanya menjadi pucat. Kira-kira aku memakan waktu 1 menit. Selanjutnya, masukkan tepung maizena dan juga susu bubuk. Lalu disusul dengan tepung terigu, tapi sedikit demi sedikit aja ya, supaya lebih mudah saat proses mengaduknya. Nah, ini hampir kelupaan, aku menambahkan vanili bubuk sebanyak setengah bungkus. Kalau kalian punya yang cair juga boleh digunakan sekitar setengah sendok teh aja ya. Lalu aduk sampai rata dan sambil sesekali dimasukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit. Nah, teman-teman, di sini aku juga menggunakan bantuan sendok kayu seperti ini untuk mengaduknya, karena aku tidak mau menggunakan tangan secara langsung, dikarenakan kalau kita menggunakan tangan secara langsung, takutnya adonannya akan melebar saat kita panggang ya, karena suhu di tangan kita itu panas, jadi menyebabkan adonannya itu melebar saat kita panggang. Tapi jika udah berat dan udah menyampur semuanya, kita boleh sesekali mengulensnya dengan tangan, tapi sebentar aja ya seperti ini, supaya tercampur lebih merata aja. Nah, ini adonannya udah cukup, udah bisa dibentuk, udah kalis dan udah tidak lengket ya teman-teman. Nah, ini teksturnya seperti ini. Sekarang waktunya kita cetak. Nah, ini udah aku siapkan loyangnya. Lalu sekarang mau aku coba menggunakan 2 spuit. Ini yang gede dan yang kecil, dan aku punyanya yang seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak ada pegangan buat jempol. Kalau kalian mau beli, lebih baik menggunakan spuit yang ada pegangan jempolnya. Itu akan lebih mudah. Nah, ini aku coba yang besar dulu. Oh iya teman-teman, ini tuh aku salah, ternyata susah ya jika menggunakan baking paper seperti ini.
Dan juga nggak usah menggunakan margarin juga ya di loyangnya, karena nantinya akan licin. Terus kalau memakai baking paper seperti ini juga akan keangkat-angkat seperti itu ya adonannya. Jadi lebih baik menggunakan loyang yang polos aja tanpa olesan dan tanpa baking paper. Nah, ini caranya seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan adonannya ke dalam squid, lalu ditekan dengan jempol seperti ini. Nah, ini hasil yang pertama menggunakan squid yang besar. Dan yang kedua sampai keempat aku menggunakan squid yang kecil. Terserah kalian aja ya, lebih suka yang mana. Lalu aku akan beri choco chip di tengahnya seperti ini. Nah, ini dia, aku akan coba tes dulu ya. Aku akan coba tes apakah ini melebar atau enggak. Kita oven. Di sini udah aku panaskan dulu ovennya selama 15 menit. Oven menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nah, ini dia udah selesai semuanya aku cetak. Aku memakai squid yang kecil ya teman-teman, karena aku lebih suka bunganya itu yang terlihat kecil seperti itu. Dan itu yang percobaan pertama tadi udah aku masukin toples, hasilnya cantik banget, tidak melebar. Nah, ini dia udah mateng. Mohon maaf ya teman-teman, karena pada proses pengovenan itu tidak aku record. Pastinya kalian udah pinter ya untuk memanggang kue semprit seperti ini atau kue-kue kering lainnya. Lubang atas dari oven tangkring itu dibuka. Dan kita hanya perlu menggunakan api yang kecil aja. Memang matangnya akan lebih lama ketimbang kita menggunakan oven listrik, biasanya udah ada timernya ya. Tapi kalau oven tangkring seperti ini, kita timer sendiri. Kalau tadi aku ini memanggangnya sekitar 40 menit. Karena aku memanggangnya di api yang kecil cenderung ke sedang sedikit ya, jadi tidak terlalu kecil juga dan tidak terlalu besar juga. Nah, sangat gampang ya teman-teman membuat kue semprit jadul ini. Hasilnya sangat cantik dan ini aku menghasilkan sekitar 2 toples untuk satu resep ini ukuran 500 gram. Nah, jika kuenya udah dingin, langsung aja dimasukkan ke dalam toples, disusun secara rapi seperti ini. Jadi, ketika kuenya udah dingin, langsung aja dimasukkan ke dalam toples seperti ini. Karena kalau kuenya terlalu lama di udara terbuka, tentunya rasanya akan menjadi melempem dan tidak renyah lagi ya. Nah, ini dia kue semprit jadulnya udah jadi, atau kalau di tempat aku biasanya ini disebut dengan kue dahlia atau kue bunga dahlia gitu ya. Ini biasanya selalu ada di hari raya Idul Fitri. Boleh dimasukkan dengan toples yang cantik seperti ini atau di toples kue kering seperti itu yang udah pada umumnya juga bisa. Akan tetap terlihat cantik dua-duanya ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video dari kami. Terima kasih yang udah menonton sampai detik ini. Semoga video kali ini sangat bermanfaat buat kalian yang lagi mencari-cari untuk hidangan kue lebaran ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari kami. Dan jika kalian berkenan, di-share ya di kolom komunitas kalian atau di sosial media kalian. Terima kasih.